Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Baiklah teman-teman semuanya, video kali ini saya akan membahas ada cinta Senin Legi. Itu ya teman-teman ya, ada cinta Senin Legi. Teman-teman semuanya mungkin sudah paham ya, sudah tahu apa itu cinta. Itu ya teman-teman ya. Cinta itu ya teman-teman ya. Yang namanya cinta itu adalah anugerah terindah pemberian dari Tuhan, yaitu wujud kasih sayang Tuhan kepada setiap insan atau kepada setiap manusia atau kepada setiap makhluknya. Dengan adanya cinta itu, agar manusia itu atau makhluk hidup itu bisa bertahan hidup. Adanya cinta yaitu fungsinya untuk bertahan hidup. Karena biasanya ya teman-teman ya, tanpa adanya sebuah cinta, makhluk hidup itu akan sulit untuk bertahan hidup. Itu ya teman-teman ya. Karena cinta itu ya butuh yang namanya berbagi. Itu ya teman-teman ya. Yang namanya suka itu harus berbagi teman-teman, harus dibagikan. Yang namanya kesedihan itu juga harus ada pembagian duka gitu ya. Ada pembagian duka maksudnya ya berbagi cerita gitu ya. Yang namanya duka itu juga harus disampaikan. Yang namanya duka itu juga harus ada orang yang merasakan, ada orang yang merasakan sedih gitu teman-teman ya. Itu ya teman-teman, yang namanya cinta itu adalah pemberian Tuhan atau anugerah gitu ya. Jadi jangan sembarang teman-teman itu mencintai gitu ya. Contohnya bagaimana itu ya teman-teman, jangan sembarang mencintai gitu ya. Kalau teman-teman itu sudah punya cinta itu ya, ya dipertahankan sebaik mungkin cinta itu, dijaga sebaik mungkin cinta itu teman-teman ya. Karena itu adalah sebuah pemberian gitu ya. Jadi kalau seandainya cinta itu sudah diambil oleh Allah, diambil oleh Tuhan, itu ya teman-temannya, jika rasa cinta itu sudah diambil oleh Tuhan gitu ya, karena kita nggak bisa menghargainya, karena kita tidak bisa bersyukur atas nikmat dari cinta itu tadi. Jadi intinya gini teman-teman, kalau kita sudah memiliki cinta, kita hargai. Jika kita sudah ada orang yang menyayangi kita, ya sayangi kembali orang itu. Kita hargai rasa itu. Rasa cinta yang dimiliki oleh seseorang gitu ya. Rasa cinta yang dimiliki oleh kita gitu ya teman-teman. Tapi mata kita ini juga harus bisa melihat teman-teman ya. Contohnya bagaimana teman-teman ya? Contohnya begini teman-teman. Kalau kita mencintai seseorang dan kita mencintai seseorang, namun bila kita ini sudah berada di manajemen cinta itu ya teman-teman ya. Apa itu manajemen cinta? Manajemen cinta itu adalah pernikahan teman-teman ya. Jadi yang namanya orang nikah itu nggak bisa sembarangan teman-teman ya. Itu harus ada manajemennya. Itu teman-teman, harus ada ikatannya gitu teman-teman ya. Ikatan keluarga, ikatan hukum dan ikatan agama dan juga dengan ikatan Tuhan gitu teman-teman. Yang namanya manajemen cinta. Jadi kalau teman-teman sudah ada ya, sudah duduk di atas manajemen itu teman-teman ya. Kalau teman-teman semuanya, teman-teman Senin Legi jika sudah duduk di atas manajemen atau sudah duduk di manajemen cinta itu ya teman-teman. Jadi jangan sampai itu menodai cinta itu teman-teman ya. Jangan sampai itu mengkhianati cinta manajemen itu. Itu ya teman-teman ya. Intinya jangan sampai teman-teman itu selingkuh. Jangan sampai teman-teman itu mengkhianati cinta dari manajemen itu. Manajemen yang sudah ada ikatan dengan agama gitu ya. Manajemen yang sudah ada ikatan dengan Tuhan gitu ya teman-teman ya. Manajemen yang sudah ada ikatan hukum. Itu teman-teman ya. Baik itu hukum Islam gitu ya teman-teman ya, atau hukum agama, atau bahkan di hukum negara itu teman-teman. Itu kalau yang namanya manajemen cinta ya teman-teman ya. Maaf ya teman-teman ya. Manajemen cinta itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman itu sudah punya cinta, hargai cinta itu, jaga cinta itu teman-teman ya. Kalau sudah punya cinta itu teman-teman, sudah ada orang yang mencintai teman-teman gitu ya. Gitu. Contohnya kalau teman-teman itu sudah menikah, sudah menjadi seorang ayah,
atau sudah menjadi seorang ibu gitu ya. Jadi hargai cinta dari Tuhan itu teman-teman, agar kita bisa merasakan kebahagiaan dari cinta itu, nikmatnya dari cinta itu teman-teman ya. Kalau teman-teman itu mengkhianati cinta itu, teman-teman itu menyakiti cinta itu, tidak bisa menjaga cinta itu, maka hidup teman-teman itu juga selamanya akan disakiti oleh cinta itu sendiri. Itu teman-teman ya, akan dihianati oleh rasa itu sendiri teman-teman ya. Ketika teman-teman itu sudah punya manajemen cinta, sudah menikah gitu ya teman-teman ya, sudah menjadi seorang ayah, tetapi teman-teman itu mengkhianati menjadi seorang ayah gitu teman-teman ya, mengkhianati anak, mengkhianati istri, dan mengkhianati sebagai bapak gitu teman-teman. Itu teman-teman ya. Jika teman-teman berbuat seperti itu, maka teman-teman juga akan dikhianati gitu ya, oleh orang yang teman-teman cintai itu. Itu teman-teman ya. Jadi teman-teman akan dikhianati oleh orang yang teman-teman cintai jika teman-teman itu tidak bisa menghargai cinta itu, menghargai cinta yang ada di dalam hati teman-teman ya. Itu teman-teman ya. Jadi sebagai seorang Senin Legi itu harus bisa menjaga yang namanya cinta itu sebaik mungkin. Jadi kalau teman-teman itu punya rasa cinta, tapi yang teman-teman cinta itu istri orang atau suami orang gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan dilawan teman-teman, itu bukan cinta dari Tuhan namanya itu teman-teman ya. Itu bukan cinta dari Tuhan teman-teman ya. Itu melainkan dari iblis teman-teman. Kalau yang namanya Tuhan, cinta dari Tuhan, pasti itu butuh melihat, oh aku cinta sama dia, tapi dia udah punya istri. Oh aku cinta sama dia, oh ternyata dia itu sudah punya anak dan punya suami. Itu teman-teman ya. Jadi butuh itu teman-teman ya, butuh melihat indahnya cinta itu seperti itu. Jangan sekali-sekali teman-teman itu mempertahankan cinta yang salah. Cinta yang salah maksudnya ketika teman-teman sudah punya anak, ketika teman-teman sudah punya istri, ketika teman-teman sudah punya suami gitu ya. Tapi tiba-tiba teman-teman itu suka dengan wanita yang lain, wanita yang punya suami, mencintai dengan lelaki yang juga punya istri. Kemudian teman-teman itu lari dengan suami orang lain, kemudian lari dengan istri orang lain. Itu teman-teman ya. Itu teman-teman. Kemudian teman-teman itu mengvonis gitu ya, mengklaim bahwa itu adalah cinta dari anugerah dari Tuhan. Itu namanya bukan cinta teman-teman ya, tapi itu namanya nafsu teman-teman ya. Itu teman-teman ya. Jadi perlu dipahami oleh teman-teman semuanya, ada cinta Senin Legi gitu ya. Itu teman-teman ya. Yang namanya cinta itu cukup dengan satu hati teman-teman ya. Cinta itu cukup dengan satu hati. Itu teman-teman ya. Dan cinta itu cukup dengan yang namanya satu wanita. Itu teman-teman, yang namanya cinta, kalau teman-teman itu benar-benar cinta, itu sudah cukup dengan satu wanita teman-teman ya. Dan satu wanita itu tidak akan pernah habis jika teman-teman itu punya cinta sejati. Itu teman-teman. Tetapi ya teman-teman, yang namanya nafsu itu 1000 teman-teman ya. Bahkan nafsu itu berjuta-juta teman-teman ya. Itu ya teman-teman ya, nafsu itu 1000 teman-teman ya. Dan yang namanya nafsu itu tidak cukup dengan 1 juta wanita teman-teman. Yang namanya nafsu itu tidak cukup dengan 1 juta wanita. Jadi kalau teman-teman itu punya rasa cinta dengan seseorang ya, tetapi di belakang teman-teman gitu ya, di belakang teman-teman itu atau di kanan kirinya teman-teman itu sudah punya manajemen cinta yang sah, yang dari Tuhan, yang dari agama, yang dari negara itu ya teman-teman. Kemudian teman-teman itu membela cinta, maaf ini teman-teman ya. Kemudian teman-teman itu membela cinta yang nggak tahu asal usulnya, membela cinta yang nggak jelas maksudnya cinta dengan istri orang, cinta dengan suami orang itu teman-teman ya. Di dalam agama saja itu sudah hukumnya itu sudah haram teman-teman ya. Agama itu sudah melarang mencintai istri orang, mencintai suami orang, atau bahkan lari dengan istri orang, lari dengan suami orang itu teman-teman ya.
Sudah jelas hukumnya di situ, itu hukumnya haram teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman itu cinta, kemudian lari dengan suami orang, lari dengan istri orang, itu namanya bukan cinta teman-teman ya. Itu ya teman-teman ya. Dan biasanya orang yang merusak rumah tangga, yang merusak pagar ayu, orang yang merusak yang namanya atau orang yang suka selingkuh itu ya teman-teman ya, itu sudah dikutuk oleh Allah teman-teman ya. Orang yang selingkuh itu sudah dikutuk oleh Allah. Itu teman-teman ya. Karena apa? Orang yang suka selingkuh atau yang itu tadi mencintai istri orang atau mencintai suami orang itu ya teman-teman ya, atau secara kasarnya itu selingkuh itu ya teman-teman ya. Itu sama juga itu sudah menggadaikan Tuhannya, sudah juga menggadaikan agamanya, sudah menggadaikan imannya, sudah menggadaikan keturunannya teman-teman ya, dan juga sudah menggadaikan akhiratnya. Itu kalau orang yang selingkuh itu teman-teman ya. Walaupun orang itu sudah bertobatan nasuha teman-teman ya, itu sudah tidak menjamin untuk kesembuhannya, untuk berubah teman-teman ya. Karena apa? Agamanya, imannya teman-teman ya, Tuhannya, keturunannya sudah digadaikan oleh iblis teman-teman ya, sudah digadaikan oleh setan teman-teman. Itu teman-teman ya. Jadi yang namanya cinta itu butuh melihat teman-teman ya, melihat hati, melihat iman, melihat Tuhan gitu teman-teman ya, melihat makhluk, melihat hukum. Itu yang namanya cinta teman-teman ya. Makanya banyak sekali orang yang mengatakan cinta itu buta. Karena cinta itu tidak bisa melihat iman, teman-teman ya. Tidak bisa melihat keadaan, tidak bisa melihat wanita yang sesungguhnya, tidak bisa melihat laki-laki yang sesungguhnya, agama yang sesungguhnya, Tuhan yang sesungguhnya itu teman-teman ya. Jadi kalau cinta itu ya, jangan dipertahankan kalau yang teman-teman cinta itu adalah istri orang atau suami orang teman-teman ya. Haram hukumnya teman-temannya, bagi teman Senin Legi itu haram itu teman-teman ya. Jadi jangan dilakukan itu teman-teman, buat teman-teman Senin Legi gitu ya. Itu ya teman-teman ya, ada cinta Senin Legi, ada cinta teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman itu sudah punya cinta, sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya istri, jangan sekali-sekali teman-teman itu mengkhianati manajemen cinta yang teman-teman miliki. Jangan sekali-sekali teman-teman itu menghancurkan kerajaan yang teman-teman bangun sendiri. Itu teman-temannya, manajemen yang teman-teman miliki itu jangan sampai dihancurkan, jangan sampai dikhianati. Maka jagalah cinta itu sebaik mungkin teman-teman. Karena pertanggungjawabannya teman-temannya, efeknya itu dunia akhirat teman-teman. Kalau itu teman-teman sampai mengkhianati. Itu ya teman-teman ya. Ini hidungnya gatal, maaf teman-teman ya. Apa ini yang masuk ke hidung? Jadi seperti itu teman-temannya. Jadi teman-teman juga harus yang namanya itu kesadaran atau sadar diri teman-teman ya. Itu teman-teman ya. Apa itu sebenarnya cinta? Yaitu tadi, cinta adalah anugerah, pemberian dari Tuhan, anugerah terindah dari Tuhan untuk kita, agar kita dapat bertahan hidup. Itu teman-teman ya. Agar kita bisa bertahan hidup, menikmati kebesaran Tuhan. Itu teman-teman. Kalau kita mencintai seseorang, mencintai ya, cinta, yang namanya cinta itu berarti memberi. Kalau kita itu cinta dengan seseorang, yang namanya cinta itu berarti kan memberi teman-teman ya. Yang memberi ya, yang namanya cinta itu berarti memberi gitu ya. Memberi kejujuran, memberi kepolosan gitu ya, memberi ketulusan teman-teman itu. Dan menjaga kepercayaan, yang namanya ketulusan atau kepercayaan gitu teman-teman, itu yang namanya cinta. Cinta berarti yang memberi kebenaran, memberi ketulusan, memberi keikhlasan gitu ya, pokoknya memberi kebaikan teman-teman. Itu kalau yang namanya cinta. Lalu yang namanya mencintai, kalau teman-teman itu dicintai ya, yang namanya dicintai itu berarti kan menerima ya, mencintai dengan dicintai, yaitu tadi. Kalau yang namanya mencintai berarti memberi teman-teman ya, atau cinta itu tadi. Jadi
Kalau mencintai berarti ya memberi dengan sepenuh hati teman-teman. Ya memberi kejujuran, memberi kepolosan ya, ketulusan gitu ya. Itu teman-teman ya. Memberi kebaikan gitu ya. Memberi maaf gitu ya. Itu teman-teman ya. Itu kalau yang namanya mencintai teman-teman ya. Lalu kalau dicintai, kalau kita itu udah dicintai oleh seseorang, mencintai dan dicintai, yang namanya dicintai itu berarti menerima. Itu teman-teman ya. Menerima apa adanya, apa yang dimiliki oleh orang yang mencintai. Itu teman-temannya, itu ya. Itu kalau yang namanya dicintai. Yang menerima keadaannya ya seperti ini, keadaannya sedang miskin. Tapi dia punya anugerah cinta dari Tuhan untuk mencintai kita. Itu teman-temannya. Dia rupanya buruk, tapi dia punya anugerah cinta untuk mencintai kita. Untuk berbuat baik kepada kita. Itu teman-temannya. Jadi kalau dicintai itu menerima apa adanya teman-temannya. Bukan mencintai ya, bukan menerima ada apanya. Kalau menerima apa adanya dengan ada apanya itu kan beda teman-teman ya. Kalau mencintai ada apanya, ya mungkin dia punya harta. Oh mungkin dia karena tampan. Oh mungkin karena dia cantik. Oh karena dia tuh keturunan bangsawan. Oh ternyata dia itu titelnya tinggi. Titelnya tinggi maksudnya ya kedudukannya tinggi, pangkatnya tinggi gitu teman-teman ya. Itu kalau mencintai ada apanya. Beda dengan mencintai apa adanya teman-teman ya. Kalau mencintai ada apanya, itu berarti yang dicintai itu bukan orangnya, yang dicintai itu bukan hatinya, ya, bukan jiwanya, bukan imannya, bukan agamanya, bukan Tuhannya. Itu kalau mencintai ada apanya. Itu teman-temannya. Kalau mencintai apa adanya, ya apa adanya karena dia apa yang dia cintai. Karena dia itu iman, punya iman. Karena dia itu agamanya Islam seiman dengan saya. Karena dia itu orangnya baik, orangnya tulus, karena orangnya itu jujur. Walaupun tidak memiliki apa-apa, kalau teman-teman itu mencintai orangnya, yang dicintai itu orangnya, bukan hartanya maksudnya. Karena yang dicintai itu apa adanya. Apa adanya ya selalu jujur, selalu apa adanya, terus terang gitu, tidak ada yang dibohongin, tidak ada yang ditutup-tutupi tentang dirinya, ibadahnya itu teman-temannya. Jadi kalau mencintai apa adanya berarti itu yang diterima itu imannya, yang diterima itu hatinya, yang diterima itu jiwanya. Kalau mencintai teman-teman, mencintai orang itu apa adanya. Itu teman-temannya. Kalau mencintai ada apanya, berarti teman-teman itu tidak mencintai orangnya, tidak mencintai hatinya, tidak mencintai imannya. Yang teman-teman cintai, kalau teman-teman cinta itu adalah cinta apa adanya, berarti apa yang dia miliki tentang harta dunia, tentang kemewahan dunia, itu teman-teman ya. Karena dia kaya, karena uangnya banyak, karena mobilnya mewah, karena HP-nya HP mahal, karena kebunnya banyak, karena titelnya tinggi, karena pendidikannya luar biasa. Itu kalau teman-teman mencintai ada apanya teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi yang namanya dicintai ya, dicintai berarti itu menerima apa adanya, bukan menerima apa adanya. Oh kalau kamu cinta sama aku, kamu harus punya uang banyak. Oh kalau kamu sayang sama aku, cinta sama aku, kamu harus punya mobil. Oh kalau cinta sama aku, uangmu harus banyak gitu ya. Tidak seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau yang namanya mencintai itu ya, mencintai itu berarti memberi apa adanya, apa yang kita miliki kita berikan. Apa yang kita miliki gitu ya. Jangan memaksakan kehendak gitu ya. Jangan mencuri kemudian kita berikan kepada orang yang kita cintai. Jangan merampok atau merampas hak orang lain kemudian kita berikan kepada orang yang kita cintai. Berarti kita itu tidak di jalan di anugerah cinta atau tidak berjalan cinta yang dianugerahi oleh Tuhan teman-teman ya.
Berarti kita mencintai cinta yang datangnya dari setan atau iblis, teman-teman ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman itu benar-benar memiliki cinta, pertahankanlah cinta itu, cinta yang sudah ada, cinta yang sudah dirakit gitu ya. Cinta yang sudah disediakan oleh Allah, cinta yang memang datangnya dari Allah, cinta yang diberikan oleh agama, cinta yang diberikan oleh kedua orang tua kita. Maka pertahankanlah cinta itu. Jangan mengejar cinta yang gak jelas, cinta yang gak jelas yang datangnya dari setan. Ya, ujung-ujungnya dari perselingkuhan itu teman-teman ya. Cinta yang datangnya dari cinta yang datangnya dari setan, itu biasanya datangnya dari orang-orang yang sudah punya manajemen, atau orang-orang yang sudah menikah, atau orang-orang yang sudah punya anak dan istri, atau mempunyai suami gitu teman-teman ya. Kalau cinta yang teman-teman cintai seperti itu berarti cinta yang bukan datangnya dari Tuhan, bukan anugerah dari Tuhan itu teman-temannya. Karena di sini teman-teman Senin Legi itu banyak sekali yang mengklaim, yang mengakui bahwa dia itu mencintai seseorang, kemudian membela cintanya, padahal yang dicintai itu adalah istri orang, padahal yang dicintai itu adalah suami orang teman-temannya. Jadi teman-teman, buat teman-teman Senin Legi, cintailah anugerah cinta yang teman-teman miliki, yang memang sudah dari Tuhan yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu teman-temannya. Agar cinta itu tetap bertahan di dalam hati. Anugerah itu agar tetap bertahan di dalam hati, bertahan di dunia dan bertahan di akhirat itu teman-temannya. Karena yang namanya cinta yang datangnya dari ilahi, yang namanya anugerah itu pasti akan memberikan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Itu yang namanya anugerah teman-teman ya. Kalau teman-teman itu mencintai suami orang, mencintai istri orang, kemudian karena ketahuan, kemudian putus, kemudian pisah gara-gara ketahuan selingkuh, kemudian teman-teman menikahi istrinya atau menikahi suaminya, kemudian teman-teman itu bahagia. Sesungguhnya kebahagiaan itu hanyalah sebuah kebahagiaan semu belaka teman-teman ya. Kebahagiaan itu hanya sesaat, hanya saat ini teman-temannya. Karena pertanggungjawabannya akan dimintai besok di yaumil akhir tentunya teman-temannya. Karena teman-teman sudah merasa sudah merusak yang namanya manajemen yang sah, anugerah yang sah. Itu tadi teman-teman, yaitu pernikahan. Jadi berhati-hatilah jika teman-teman itu sudah berada di pernikahan yang sah ya teman-temannya. Jangan sekali-kali teman-teman itu mengkhianati, jangan sekali-kali teman-teman itu menyakiti, mengkhianati gitu ya teman-temannya. Berkhianat dengan cinta yang sudah teman-teman miliki. Kalau teman-teman itu mengkhianati cinta yang sudah datangnya dari Tuhan ya, yang sudah teman-teman itu mengkhianati manajemen cinta itu, maka teman-teman, jika teman-teman itu lari mencari cinta di luar manajemen cinta itu, maka yang akan teman-teman dapati adalah selalu sakit hati, selalu menderita, selalu sakit hati, selalu menderita. Teman-teman hanya sesaat merasakan kebahagiaan. Itu ya teman-temannya. Jadi ada cinta di dalam Senin Legi ya. Ada cinta. Ada cinta dalam Senin Legi. Ada cinta Senin Legi itu teman-temannya. Teman-teman itu jangan dibutakan oleh cinta, tapi teman-teman itu harus bisa melihat karena cinta. Itu teman-temannya, harus bisa melihat tuh karena cinta itu ya. Aku cinta sama dia. Oh, tapi dia sekarang ini memang belum menikah. Oh, kapan ya kira-kira aku mendekati dia? Kapan ya kira-kira aku bisa memiliki dia? Kapan ya supaya aku itu bisa menjadi pendamping dia? Kapan ya supaya aku bisa menjadi suami dia? Atau kapan ya aku bisa menjadi istri dia? Nah, untuk itu teman-teman itu harus selalu mendekatkan diri, ya dekatin orang tuanya. Terutama itu mendekati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu ingat tentang kesadaran teman-teman ya. Jangan memaksakan kehendak teman-teman ya. Jangan memaksakan nafsu teman-teman ya. Karena yang namanya nafsu itu hanya akan membinasakan kita teman-teman ya. Yang namanya nafsu itu hanya akan menghancurkan iman kita, yang akan menghancurkan jasad kita teman-teman. Itu teman-teman ya. Banyak yang mengatakan kalau laki-laki ya, kalau laki-laki itu kan nafsunya cuma satu teman-teman ya. Nafsunya itu cuma satu. Itu teman-teman. Kalau wanita itu nafsunya 9 teman-teman ya.
Itu teman-temannya. Kalau laki-laki, nafsunya itu satu, tapi dia itu tidak bisa menahan nafsunya. Harus gitu ya. Harus melampiaskan nafsunya itu kalau laki-laki. Laki-laki, nafsunya cuma satu, tapi pikirannya itu ada 9 teman-teman. Nah ini buat teman-teman yang perlu dipahami buat teman-teman ya. Walaupun nafsunya satu ya, itu pikirannya itu 9. Oh ini berbuat ini kurang baik. Oh ini kalau aku nanti suka sama dia, ternyata dia itu istri orang. Kalau aku menyakitin suaminya, mungkin suaminya akan lebih sakit hati dan akan lebih membalas padaku gitu teman-temannya. Itu teman-teman, itu kalau laki-laki. Pikirannya itu ada 9, nafsunya cuma satu. Tapi keinginan nafsunya itu sulit untuk dikendalikan teman-temannya. Tidak bisa mengendalikan nafsunya. Kalau wanita, wanita itu nafsunya 9 teman-temannya. Nafsunya 9. Itu. Tapi walaupun nafsunya 9, wanita itu bisa mengendalikan hawa nafsunya. Itu teman-temannya. Nafsunya ada 9, tetapi bisa mengendalikan hawa nafsunya. Wanita itu pikirannya cuma satu teman-teman. Pikirannya cuma satu. Jadi agak sulit untuk berpikir kalau bagi wanita itu teman-teman ya. Karena pikirannya itu hanya satu. Nafsunya itu 1000, tapi bisa mengendalikan teman-teman ya. Kalau laki-laki, nafsunya itu satu teman-teman. Satu. Pikirannya itu ada 9. Nafsunya satu tapi nggak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Itu teman-temannya. Makanya laki-laki itu mudah banget tergoda. Itu teman-temannya. Suka memaksakan nafsunya itu teman-temannya. Makanya banyak sekali terjadi pemerkosaan dan pemerkosaan itu yang banyak yang dilakukan oleh laki-laki. Karena laki-laki itu tidak bisa mengontrol nafsunya, tidak bisa mengendalikan ya Allah, mengendalikan ya. Laki-laki itu tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kudu gitu ya. Kalau memang sudah berkeinginan tentang hawa nafsu, itu kudu, itu kalau laki-laki teman-teman. Harus tersalurkan itu teman-teman. Makanya laki-laki itu sulit untuk mengendalikan. Itu teman-temannya. Kalau nafsunya sudah tersalurkan, ya sudah teman-teman. Tidak punya keinginan lagi kalau nafsunya itu sudah terkendali, sudah tersalurkan itu teman-temannya. Tinggal pikirannya yang berjalan, kenapa ya aku tadi kok gini ya? Kenapa ya kok aku gini ya? Ada timbul penyesalannya itu teman-teman. Itu kalau laki-laki. Nah kalau untuk perempuan teman-teman ya, teman-teman itu kan kalau perempuan itu nafsunya 9, itu ya, pikirannya cuma satu, tapi dia itu bisa mengendalikan hawa nafsunya gitu ya. Itu teman-temannya. Jadi kalau sudah hawa nafsunya itu sudah tersalurkan, maka keinginannya untuk menyalurkan itu terulang terus teman-temannya. Ingin lagi terus teman-teman. Itu kalau laki-laki. Karena kalau perempuan teman-temannya, kalau sudah nafsunya itu tersalurkan, itu ingin terus teman-teman. Itu kalau yang namanya perempuan, pikirannya itu hanya satu, yang penting keinginannya tersalurkan, yang penting hawanya itu tersalurkan, terpuaskan. Itu teman-teman. Itu ya teman-teman. Jadi untuk berpikirnya itu hanya satu pikirannya, yang penting hawa nafsuku, yang penting terpenuhi, kenikmatnya yang penting ini terpenuhi, gitu ya teman-temannya. Seperti itu, ingin mengulang dan mengulang lagi. Itu kalau untuk perempuan ya teman-teman ya. Itu teman-teman. Jadi itu teman-teman ya, yang perlu teman-teman itu dipahami. Itu teman-teman. Nafsu itu 1000. Itu teman-temannya. Nafsu itu 1000. Nafsu itu tidak cukup dengan satu pria. Tidak cukup dengan satu wanita. Kalau yang namanya nafsu itu 1000, nafsu itu ya tidak cukup dengan 1.000.000 wanita. Dengan 1.000.000 adanya walaupun sudah bergaul dengan 1.000.000 wanita, kalau yang namanya nafsu itu tetap kurang teman-teman. Itulah bedanya antara nafsu dengan cinta. Kalau cinta itu sudah cukup lebih cukup dari satu wanita, dan dengan 1 wanita itu sudah mencukupi dan merasakan puas teman-teman.
Itulah perbedaannya nafsu dengan cinta. Makanya teman-teman ini itu tadi, cinta itu butuh melihat teman-teman ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semuanya tentang ada cinta Senin Legi. Jadi teman-teman yang nggak punya cinta, yang belum ada tambatan hati, di dalam hatinya belum ada wanita, atau di dalam hatinya belum ada yang namanya laki-laki itu ya teman-teman. Teman-teman itu jangan bersedih teman-teman. Yakinlah ada cinta. Karena kalau teman-teman ada cinta, di dalam hati teman-teman itu ada cintanya Allah. Bukan cintanya manusia itu teman-teman ya. Kalau yang namanya cinta manusia itu tidak ada abadi teman-teman ya. Cinta kepada manusia, cinta manusia itu ada bosennya teman-teman ya. Orang lain itu mencintai kita itu pasti ada batasnya, ada bosennya. Kita cinta sama orang lain pasti itu ada batasnya, kita juga bosen. Tetapi kalau kita cinta sama Allah, kita tidak akan pernah bosen. Dan Allah tidak akan pernah bosen dengan kita. Sekali Allah itu mencintai kita, maka Allah itu selamanya akan mencintai kita teman-teman. Walaupun apapun itu perbuatan kita ya, walaupun apapun itu kesalahan kita, kalau Allah sudah mencintai kita, Allah akan tetap mencintai kita. Beda dengan cinta makhluk, cinta manusia. Kalau cinta kepada manusia, kalau kita sudah melakukan salah, kalau manusia itu sudah sudah tersanggung. Kalau orang itu sudah tersinggung, udah sakit hati, maka cinta itu pun akan hilang teman-teman. Kata maaf pun sudah dihapuskan. Ya mungkin itu teman-teman yang saya sampaikan tentang ada apa dengan cinta. Terima kasih buat semuanya dan semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.